Ibu yakin tabungannya ada isinya? Ini bukan tempat minta-minta loh. Tadi saya bilang mau tarik 1 juta. Tapi sekarang saya berubah pikiran. Sekarang saya ingin tarik semua tabungan saya. Assalamualaikum sahabat setia channel 1000 Kisah Nyata. Hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang sangat menggetarkan hati. Tentang seorang wanita sederhana yang datang ke sebuah bank mewah, hanya ingin menarik uang. Namun, ia justru dihina, dicemooh, bahkan direndahkan di depan umum. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tidak ada yang menyangka bahwa kehadirannya hari itu akan mengguncang seluruh bank. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita ikuti bersama sampai akhir. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Siang itu, kota besar itu terasa terik, jalanan macet, orang berlalu lalang, kendaraan berseliweran. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdirilah sebuah bank swasta ternama. Gedung megah dengan kaca mengilap. Pelayanannya terkenal hanya untuk kalangan atas. Di dalam bank, suasananya sejuk oleh pendingin ruangan. Orang-orang berpenampilan rapi sibuk mengantre. Ada pengusaha muda dengan jas mahal. Ada ibu-ibu sosialita membawa tas branded. Ada pegawai kantoran berjas rapi. Semua tampak sibuk. Namun suasana berubah ketika pintu kaca bank terbuka perlahan. Seorang wanita muda melangkah pelan masuk ke dalam. Penampilannya jauh berbeda dengan orang-orang di sana. Rambutnya awut-awutan. Wajah pucat penuh letih. Ia mengenakan daster lusuh yang warnanya sudah pudar. Di kakinya hanya sandal jepit usang. Di dadanya, tergantung gendongan kain kusam yang memeluk erat seorang bayi mungil. Bayi itu tertidur lelap. Wajah polos. Sesekali tampak bergerak kecil seiring napasnya. Wanita itu bernama Burani. Beberapa nasabah langsung menoleh. Bisik-bisik pun terdengar. Itu siapa ya, gembel bawa bayi masuk bank? Waduh, jorok amat. Kenapa dibiarkan masuk? Satpam yang berdiri di sudut ruangan tampak ragu. Ia melangkah pelan, memperhatikan dari kejauhan. Namun Burani tetap berjalan. Langkahnya tenang meski perlahan. Di tangannya tergenggam sebuah buku tabungan lusuh. Kertasnya menguning. Juga selembar KTP yang warnanya mulai pudar. Ia menuju antrian teller. Orang-orang di depannya melirik sinis. Seorang ibu muda bahkan mundur setengah langkah, menutup hidung halusnya. Tak lama, giliran Burani pun tiba. Teller yang bertugas seorang wanita muda berjilbab modis. Wajahnya cantik, namun senyumnya tampak dibuat-buat. Dengan nada ketus, si teller bertanya, "Ibu, ada keperluan apa ya?" Burani menjawab pelan, "Saya mau tarik uang 1 juta rupiah." Si teller melirik ke atas, seolah menahan tawa. Dengan suara agak keras, ia berkata, "Ibu yakin tabungannya ada isinya? Ini bukan tempat minta-minta loh." Beberapa pegawai lain yang duduk di meja sebelah ikut mendengar. Salah satunya berbisik pada temannya, "Lihat tuh, kasihan amat bawa bayi segala, buat apa coba datang ke sini?" Namun Burani tetap diam. Ia serahkan buku tabungan dan KTP. Teller itu, dengan malas, mengetik nomor rekening. Matanya memandang layar komputer. Jemarinya menari di atas keyboard. Di detik itu, belum ada yang tahu bahwa sebentar lagi, seluruh bank itu akan gempar. Teller muda itu mengetik pelan. Di layar monitor, halaman rekening mulai terbuka. Awalnya ia masih bersikap acuh. Namun dalam hitungan detik, wajahnya berubah. Matanya membelalak. Tangannya yang semula santai, kini gemetar pelan. Napasnya tersendat. Angka yang terpampang di layar monitor itu membuat seluruh darahnya seolah berhenti mengalir. Tertulis jelas di situ, saldo rekening 100.527 juta rupiah.
100 miliar lebih. Si teller tercekat. Ia buru-buru menundukkan wajah, takut terlihat oleh Bu Rani. Namun seketika, dengan suara gemetar, ia memanggil pelan. Pak Manajer. Pak Manajer sebentar, mohon ke sini. Manajer ban, seorang pria paruh baya yang mengenakan jas mahal, segera menghampiri. Ada apa? Tanyanya datar. Namun saat matanya ikut membaca angka di layar, seketika wajah sang manajer memucat. Ia langsung berbisik ke teller. Jangan bicara dulu, biar saya yang urus. Bu Rani berdiri di depan mereka. Tangannya sesekali mengelus kepala bayinya yang masih tertidur lelap. Wajahnya tetap tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Di belakang, beberapa pegawai yang penasaran mulai melirik. Bisik-bisik pelan mulai terdengar. Kenapa sih? Kenapa Pak Manajer ke teller? Itu gembel ya, kok jadi rame? Pak Manajer menarik napas. Ia tersenyum kaku, lalu berkata sopan kepada Bu Rani. Selamat siang, Ibu. Mohon maaf sebelumnya, ada sedikit pengecekan data. Boleh Ibu tunggu sebentar di ruang nasabah prioritas kami? Namun sebelum Bu Rani menjawab, tiba-tiba seorang ibu sosialita yang sejak tadi memperhatikan, mendekat. Pak, masa gembel kayak dia bisa punya rekening prioritas? Jangan bikin malu Bang dong. Ini tempat nasabah kalangan atas, katanya lantang. Beberapa nasabah lain tertawa kecil. Ada yang mengangguk. Ada yang bahkan mengambil video diam-diam dengan ponselnya. Satpam yang semula ragu, kini maju mendekat. Ibu maaf, mungkin lebih baik diurus di luar saja ya. Ucapnya ragu-ragu. Namun saat itu, Bu Rani mengangkat wajah. Suaranya pelan tapi tegas. Kenapa? Apakah uang saya tidak berhak dilayani di sini? Kalimat itu membuat suasana ban makin tegang. Semua mata kini tertuju pada wanita gembel berbayi itu. Di layar komputer teller, angka 100 miliar lebih itu masih terpampang jelas. Tapi tak ada seorang pun yang berani membicarakannya. Di dalam hati mereka, mulai muncul tanda tanya besar. Siapa sebenarnya wanita ini? Dan dari mana ia bisa memiliki uang sebesar itu? Situasi di dalam ban makin panas. Bisik-bisik makin ramai terdengar. Namun Bu Rani tetap berdiri tegak di depan meja teller. Wajahnya tenang, matanya tajam. Bayi di pelukannya masih tertidur, tak terpengaruh keramaian. Pak Manajer mencoba mencairkan suasana. Ibu, sekali lagi mohon maaf. Mungkin bisa kita bicarakan di ruangan lain, agar lebih nyaman. Namun belum sempat Bu Rani menjawab, seorang ibu muda yang berdandan mencolok maju mendekat. Ia berbicara lantang agar semua mendengar. Haduh, gembel kayak gini kok dilayani macam nasabah prioritas sih. Mana bawa anak segala? Ganggu suasana aja. Bank ini bukan tempat minta belas kasihan. Beberapa orang tertawa kecil. Ada yang mengangguk sambil berbisik. Udah deh, usir aja, buang-buang waktu. Pak Manajer makin kikuk. Ia melirik ke teller, berbisik. Segera proses, jangan lama, biar cepat selesai. Namun, yang membuat suasana makin panas adalah suara teller muda yang dari awal sudah bersikap sinis. Dengan nada setengah berbisik namun cukup keras terdengar, ia berkata ke temannya, kasian sih, baju compang-camping. Pasti cuma numpang pamer saldo pinjaman kali. Habis itu gak akan bisa tarik. Kata-kata itu langsung menusuk harga diri Bu Rani. Tangannya yang memegang buku tabungan kini mengepal. Matanya menatap lurus ke teller yang tadi berbicara. Suaranya pelan, namun tegas dan dingin. Tadi saya bilang mau tarik 1 juta. Tapi sekarang saya berubah pikiran. Seisi bank mendadak hening. Semua orang berhenti bicara. Tatapan mereka tertuju pada wanita itu. Pak Manajer terdiam. Para teller saling melirik. Bahkan satpam yang semula ingin mendekat, kini mundur pelan. Bu Rani melanjutkan ucapannya. Sekarang saya ingin tarik semua tabungan saya. Saya ingin uang saya dibawa ke sini. Hari ini. Suasana mendadak tegang. Manajer tercekat.
Beberapa pegawai teller nyaris terjatuh dari kursi. Angka 100 miliar lebih di layar komputer. Seolah menjadi bom yang baru saja meledak di dalam ruangan itu. Semua orang kini terdiam. Tak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Sementara itu, Bu Rani tetap berdiri tegak. Bayi di dadanya masih tertidur dengan damai. Beberapa detik setelah kalimat itu diucapkan, suasana di dalam ban benar-benar membeku. Manajer ban menarik napas dalam-dalam. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Baik-baik, Ibu, mohon ditunggu sebentar. Ini harus kami proses sesuai prosedur agar aman." Namun dalam hatinya, panik luar biasa. Ia tahu proses penarikan tunai sebesar 100 miliar bukan hal sepele. Bukan cuma izin kantor pusat, bahkan pengamanan khusus pun harus disiapkan. Dengan gerakan cepat, ia memberi isyarat pada teller, "Hubungi pusat segera dan siapkan pengawalan." Teller yang tadinya sombong, kini wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat mengetik pesan di komputer. Sementara itu, bisik-bisik para nasabah makin riuh. Beberapa orang yang sejak tadi meremehkan Bu Rani, kini justru sibuk merekam dengan ponsel. Seorang ibu muda berbisik pelan, "Ya ampun, beneran ya? Duitnya segitu banyak? Kok bisa?" Seorang pria parubaya yang duduk di sofa nasabah prioritas bahkan sudah menelepon temannya. "Bro, lu gak bakal percaya. Ada gembel bawa bayi di sini. Saldo 100 miliar, dia minta tarik semua." Astaga! Tak butuh lama, kabar itu menyebar cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 2 orang wartawan media lokal sudah datang ke depan ban. Mereka mengintip ke dalam, mencoba merekam suasana.